Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PAI di kelas 11. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan membahas materi baru di kelas 11, yakni materi tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai makhluk sosial, di mana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dilakukan tanpa bantuan dari orang lain. Ini artinya bahwa kita harus senantiasa melakukan interaksi atau hubungan dengan orang lain. Kita perlu hidup gotong royong, tolong menolong dalam segala urusan hidup. Kenapa demikian? Karena dengan cara seperti itu, maka kehidupan masyarakat akan menjadi harmonis dan teratur, serta akan menjadikan hubungan yang satu dengan yang lainnya menjadi lebih baik. Baiklah, untuk mempermudah pembahasan kita kali ini, marilah kita simak terlebih dahulu peta konsep materi tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Dalam mempelajari bab ini, setidaknya ada 5 materi pokok yang akan kita bahas, yakni pengertian muamalah, macam-macam muamalah, syirkah dan perbankan, termasuk di dalamnya materi tentang bank syariah dan asuransi syariah. Namun karena terlalu luas materi yang ada pada bab ini, pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas 2 materi pokok, yaitu pengertian ekonomi Islam, dalam hal ini muamalah, dan macam-macam ekonomi Islam. Insya Allah materi yang lain akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelum dilanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita membiasakan membaca Al-Quran terlebih dahulu, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam memahami materi ini dan juga mendapatkan ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita baca surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk ke pembahasan pertama, yakni tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah muamalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan manusia dan perhubungan manusia mengenai hidupnya. Sedangkan muamalah itu sendiri dalam fikih Islam diartikan sebagai tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, yakni dalam hal ini dilakukan dengan cara jual beli, sewa menyewa, khiyar, dan lain-lain. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan ekonomi insani. Rabbani di sini berarti sistem ekonomi yang syarat dengan nilai-nilai ilahiyah, sementara disebut ekonomi insani karena sistem ekonominya dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.
Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah sebagai berikut. 1. Pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kepemilikan manusia hanyalah bersifat relatif, sebatas melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya, sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 84. Kedua, harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mengharuskan manusia melaksanakannya dengan baik dan benar, agar harta tersebut dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27. Ketiga, harta sebagai identitas sosial bagi pemiliknya. Jika harta tersebut menempatkan dirinya pada predikat mampu, maka ia wajib untuk memberikan sebagian dari harta tersebut kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Isra ayat 26-27. Selanjutnya, harta sebagai ujian keimanan. Artinya, mampukah seseorang yang memiliki harta menjadikan hartanya bermanfaat bagi dirinya, orang lain dan alam, sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Anfal ayat 28. Selanjutnya, kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha atau mata pencaharian ma'isyah yang halal dan sesuai dengan aturan, sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya, dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah. Contohnya, melupakan sholat, melupakan zakat, sebagaimana termaktub dalam Quran surah At-Takatsur ayat 1-2. Terakhir, dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba dan jual beli barang yang dilarang atau haram, sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90-91. Macam-macam muamalah atau ekonomi Islam diantaranya adalah 1. Jual beli, 2. Khiyar, 3. Utang piutang, 4. Riba, 5. Sewa menyewa, 6. Syirkah, 7. Perbankan syariah, dan 8. Asuransi syariah. Pertama adalah jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-bai', yang artinya memberikan barang dan mengambil harga nilai atau menjual. Dengan kata lain, jual beli merupakan tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain berdasarkan keridhoan antara keduanya. Sedangkan konsep jual beli secara syara adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan material. Kegiatan jual beli diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian dijelaskan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar yang ditaswihkan oleh Hakim berbunyi, An Rifa'at bin Rafi'in anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasabi atyab qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bayyin mabrurin. Rawahu Al-Bazzar wa suhahahu Al-Hakim. Artinya, dari Rifa'ah bin Rafi berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan. Hadis riwayat Al-Bazzar dan ditaswihkan Hakim. Kemudian
Adapun yang termasuk rukun dalam jual beli adalah: 1. Adanya penjual dan pembeli. 2. Ada barang yang dijual. 3. Adanya alat tukar untuk membeli. Dan 4. Adanya ijab qabul. Selanjutnya syarat-syarat jual beli. Syarat untuk penjual dan pembeli. Pertama, penjual dan pembeli harus balik dan berakal. Kedua, memiliki kemampuan memilih. Dan ketiga, atas kehendak sendiri. Sementara syarat untuk uang dan barang yang diperjualbelikan adalah: 1. Harus halal dan suci. Artinya haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. Kedua, bermanfaat. Memberi barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta dan atau pemborosan. Ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah jual beli barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya, menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Selanjutnya, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Dan selanjutnya, milik sendiri. Rasulullah bersabda, tidak sah jual beli melainkan atas barang-barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Syarat selanjutnya adalah adanya ijab qabul. Ijab adalah kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas yang diucapkan oleh penjual, seperti saya jual barang ini dengan harga sekian. Sementara qabul adalah kata-kata yang menyatakan menerima pemilikan barang secara jelas oleh pembeli, seperti ucapan baiklah saya beli. Dengan adanya ijab qabul berarti jual beli itu berlangsung dengan suka sama suka, sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua adalah khiyar. Khiyar adalah boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan, menarik kembali, tidak jadi jual beli. Pertanyaannya adalah, mengapa harus ada khiyar? Khiyar dimaksudkan agar kedua belah pihak yang jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh. Selain itu juga supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu di antara kedua belah pihak. Selanjutnya macam-macam khiyar. Pertama, khiyar majlis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Yang kedua adalah khiyar syarat. Maksudnya adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Yang ketiga adalah khiyar aibi atau cacat. Adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Dalam jual beli ada istilah tanajusi atau konspirasi menipu pembeli. Apa itu tanajusi? Tanajusi yaitu menambah nilai atau harga barang melalui orang lain yang sudah ditakar atau dilatih sebelumnya. Maksudnya adalah agar harga barang akan menjadi naik atau mahal. Sedangkan orang yang dilatih tersebut hanya bersandiwara ingin melakukan pembelian atas barang tersebut. Tujuannya tentu untuk menipu pembeli yang sedang menawar agar membeli dengan harga yang lebih tinggi dari sebenarnya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW
melarang melakukan tanajusi atau konspirasi. Ketiga adalah utang piutang. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian. Dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya, A meminjam uang kepada B sebesar Rp500.000. Maka A harus mengembalikan uang tersebut kepada B dengan waktu yang telah disepakati. Dasar nakli adanya utang piutang adalah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Kemudian dijelaskan juga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim 2 kali seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya rukun utang piutang. Adapun rukun utang piutang, yang pertama adanya yang berutang dan yang berpiutang. Yang kedua, ada barang yang diutangkan. Dan yang ketiga, adanya lafaz atau kalimat mengutangi. Contohnya, saya beri utang ini kepada engkau. Jawab yang berhutang, saya berhutang kepada engkau sebesar 1 juta, akan dibayarkan bulan depan. Catatan, apabila memberi kelebihan dari utang dan kelebihan itu memang kemauan yang berutang serta tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh atau halal bagi yang mengutangkannya dan menjadi kebaikan bagi orang yang membayar utang. Sebelum diakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengkritisi sekitar kita. Ada banyak pasangan yang belum dikaruniai anak. Demi memiliki sebuah buah hati, sepasang orang tua bahkan berkehendak mengadopsi bayi untuk diasuh sebagai anak kandung. Fenomena tersebut ternyata dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dalam situs jual beli online, orang tersebut menawarkan bayi lucu berusia 18 bulan, lengkap dengan fotonya. Bayi tersebut pun dihargai 10 juta rupiah. Dan ternyata banyak peminat menginginkan penjual bayi tersebut. Namun setelah dikonfirmasikan ternyata hal tersebut adalah kebohongan belaka. Nah, bagaimana tanggapanmu tentang jual beli online tersebut? Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, untuk materi yang lain insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.